Halo semuanya, dalam rangka memperingati Hari Reformasi, kembali kita akan membicarakan satu dari 5 sola reformasi. Supaya tidak lupa, kita ulangi bersama ya. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Pada kesempatan ini, yang kita akan bahas adalah sola gratia, hanya kasih karunia Allah. Ini penting karena menjadi sumber dari sola-sola yang lain. Hanya kasih karunia Allah, sola gratia. Maka Allah berfirman berulang kali, sola scriptura, menyatakan diri dan rencana keselamatannya yang hanya di dalam Yesus Kristus, solus Christus. Yang bisa kita terima hanya dengan iman, sola fide, untuk kemuliaan Allah, soli Deo gloria. Pada saat reformasi dilakukan, gereja sedang membangun suatu bangunan gereja yang megah yang terkenal atau kita kenal saat ini dengan nama Saint Peter Basilica. Bagi Anda yang pernah ke Vatikan tentu pernah melihat gereja megah ini. Usaha untuk menggalang dana supaya bisa membangun bangunan mega itu dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengeluarkan indulgence letter. Apa itu indulgence letter? Mereka yang bisa memperolehnya, maka kalau itu diberikan kepada orang yang sudah mati, dipercaya bisa mempercepat masa mereka di purgatori, menantikan untuk kapan bisa masuk ke surga. Bagi mereka yang masih hidup, maka mereka bisa langsung masuk ke surga. Dalam film Luther, ada seorang wanita bernama Anna, mempunyai seorang anak yang cacat dan sakit parah. Lalu ada seorang biarawan yang bernama John Tetzel mendekati dia, membujuknya untuk membeli indulgence letter. Anna harus menjual hampir seluruh miliknya. Dan dia lakukan itu karena dia mengasihi anaknya. Dia ingin anaknya ketika harus mati karena sakitnya yang sudah parah itu, bisa langsung masuk ke surga. Martin Luther terenyuh, dia tersentuh. Dia menyadari bahwa ada penyesatan yang sedang terjadi. Keselamatan orang hanya karena kasih karunia Allah. Di perjanjian lama, umat Tuhan sesat karena mereka mengandalkan berhala, Allah-Allah asing yang tidak mampu menyelamatkan. Mereka mengandalkan kota-kota yang berkubu dan kekuatan militer mereka. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain yang tampak besar dan berkuasa seperti Mesir. Tapi semua itu tidak menyelamatkan. Yesaya 45 ayat 20 dan 22 mencatat firman Allah melalui Yesaya. Tidak berpengetahuan. Mereka yang mengarak patung-patung dari kayu, yang berdoa kepada berhala Allah-Allah asing yang tidak dapat menyelamatkan. Dan ayat 22, berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Di perjanjian baru, umat Allah sesat karena mengandalkan perbuatan baik, kesalehan diri, pengetahuan mereka. Lukas 18 ayat 11-13. Tuhan Yesus menceritakan ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan menengadah dan berkata, "Aku bersyukur ya Allah. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan orang penjina. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Tapi aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Sedangkan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, bahkan memukul dirinya dan berkata, "Kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Di ayat yang ke-14 Tuhan Yesus menegaskan,
Orang ini, pemungut cukai yang menyadari dosanya ini, akan pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sedangkan orang lainnya, yaitu orang Farisi yang meninggikan diri, itu tidak dibenarkan. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Hanya karena kasih karunia Allah saja orang bisa diselamatkan. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Pada masa kecil, anak-anak yang dengar kata berlaku manis akan dipuji. Pada saat sekolah, anak-anak yang rajin belajar akan menerima nilai yang baik. Pada saat masa bekerja atau berusaha, mereka yang tekun dan bekerja keras akan menerima imbalan yang baik dan juga hasil yang baik. Maka wajar kalau orang berpikir untuk masuk surga, mereka juga harus bekerja baik, harus hidup baik dan saleh. Pertanyaannya, harus sebaik apakah? Berita buruknya, semua orang berdosa dan dosa itu sekecil apapun, keberadaannya seperti racun yang ganas, cukup untuk mematikan. Dosa sekecil apapun layak dihukum di hadapan Allah. Dan tidak menyebabkan orang itu tidak berlayak di hadapan Allah Maha Kudus. Kabar baik mengenai kasih karunia Allah yang menyelamatkan dengan jelas dituliskan oleh Paulus di Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kamu dicipta Allah di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Dan Dia mau kamu hidup di dalamnya. Sola Gratia, karena kasih karunia mengingatkan dan memanggil kita untuk datang hanya mengandalkan kasih karunia Allah, supaya kita bisa selamat dari hukuman itu dan bisa dibenarkan layak di hadapan Tuhan. Sola Gratia juga mengingatkan kita yang sudah menyambutnya untuk bisa bersyukur dan hidup juga di dalam kasih karunia itu. Apa maksudnya? Yaitu melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, yang hadir dalam hidupmu, seperti yang ditulis di ayat 10 Efesus 2 ayat yang ke-10 itu. Dan juga salah satu pekerjaan baik adalah memberitakan kabar baik, kasih karunia Allah ini kepada mereka yang masih berlelah diri mengejar untuk bisa masuk ke dalam surga. Padahal itu adalah hanya karena kasih karunia Allah. Atau mereka yang masih tidak peduli terhadap hukuman yang datang, sehingga tidak mau tahu mengenai kasih karunia Allah ini. Sola Gratia, hanya kasih karunia Allah. Mengingatkan Allah adalah Allah yang beranugerah, yang berkasih karunia, yang memanggil dan mau menyelamatkan saudara. Sudahkah kita menyambutnya? Kalau saudara belum menyambutnya, sambutlah. Dan kalau saudara sudah menyambutnya, bersyukurlah dan lakukanlah pekerjaan baik. Tuhan memberkati saudara.